Halo, selamat siang. Siang. Oh, Yang oke. kok. Eh, saya mulai ya perkuliahannya ya. Bentar. Sebentar. Ya kok saya izin pindah device dulu. Oh iya, iya. Mari ya. Oke. Oke, bentar. Aduh. Oke, jadi oh ini dia. Ya, jadi minggu ini kita belajar soal algoritma genetika ya. Ya. Nah, jadi ini juga yang menarik dari algoritma artificial intelligence ya. Jadi algoritma AI itu ada banyak macamnya ya. Ya, karena AI itu sendiri sebenarnya field yang luas ya. Nah, minggu lalu ya kita udah belajar soal fuzzy logic kan. Ya, kalau fuzzy logic ini ya prinsipnya dia knowledge based reasoning kan. Nah, cuman ya berbeda sama knowledge based reasoning yang biasa. Kalau fuzzy logic ya dia bisa di-link sama variabel-variabel linguistik ya. Jadi misalkan kalau di knowledge based reasoning biasa kan semua fakta dan rule gitu itu dipetakan nilainya 1 atau 0 gitu kan. Nah, sedangkan di fuzzy logic ya setiap fakta tadi dipetakannya sebagai derajat keanggotaan gitu kan. Nilainya antara rentang dari 0 sampai dengan 1 gitu kan. Nah, ya sebagai konsekuensinya ya fuzzy logic ini jadinya ya bisa lebih fit ya sama sama apa? Sama proses-proses reasoning yang ada di dunia nyata gitu ya. Nah, minggu ini kita bakal belajar soal genetic algorithms ya. Nah, genetic algorithms ini algoritma yang menjawab permasalahan yang berbeda sama fuzzy logic. Kalau fuzzy logic itu prinsipnya apa? Prinsip AI-nya ada di proses reasoning. Ya, kalau genetic algorithm ini letak AI-nya lebih ke pencarian solusi. Nah, ini outline perkuliahan kita hari ini ya. Jadi kita bakalan introduction atau perkenalan dulu algoritma genetika itu seperti apa. Terus juga kita bakal bahas sesuatu yang disebut dengan istilah fitness function ya. Kemudian kita masuk flow dalam algoritma genetika itu seperti apa, proses-proses di dalamnya bagaimana ya. Kemudian kita terakhir masuk ke aplikasi dari algoritma genetika ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Nah, jadi kayak yang saya bilang tadi, ya, algoritma genetika itu ya sebenarnya dia algoritma pencarian solusi ya. Ya, dia dia dibilang sebagai teknik pencarian yang digunakan untuk ini ya, untuk mencari solusi aproksimasi ya, untuk mengaproksimasi solusi untuk sebuah permasalahan optimisasi atau searching problem ya. Nah, tapi kuncinya di sini ya. Ya, jadi kuncinya algoritma genetika itu dia tidak menjamin bahwa solusi yang dia kembalikan, ya dia kan algoritma pencarian ya. Apa yang dicari? Ya, yang dicari sebuah solusi ya. Nah, tapi solusi yang dikembalikan sifatnya hanya aproksimasi. Ya, dia tidak menjamin ya solusi yang dia kembalikan, yang dikembalikan sama algoritmanya, itu solusi yang paling optimal. Nah, ya kalau kalau misalkan ya beberapa permasalahan searching ya, kalau permasalahannya butuh solusi sederhana, ya misalkan kita punya searching problem ya. Jadi kita mau mencari sekumpulan kandidat dengan rata-rata nilai tertinggi gitu ya. Nah, kalau untuk permasalahan searching kayak gitu kan sederhana ya. Sudah ada algoritma sorting kan. Ya, kita tinggal sorting, terus kita ambil berapa orang yang kita butuhkan ya. Misalkan kita butuh 5 orang yang dengan nilai paling tinggi. Ya, kalau misalkan inputnya sekumpulan orang gitu ya, misalkan 40 orang,
Ya, dengan masing-masing orang punya sekumpulan nilai ya. Nah, ya kita tinggal lakukan proses sorting, terus pilih 5 yang tertinggi gitu ya. Nah, itu kalau permasalahan ini contoh dari permasalahan pencarian solusi ya. Nah, tapi kalau yang kayak gini, proses pencarian solusinya sederhana. Ya, maksudnya sederhana gimana? Ya, solusi optimalnya pasti gampang didapatkan ya. Nah, kalau untuk kasus yang kayak gini, ya kita nggak butuh algoritma genetika. Nah, tapi kadang ada beberapa ada beberapa kasus searching problem yang sifatnya sulit. Jadi misalkan ya, terutama kalau dia multi kriteria ya. Ya kalau tadi kan kriterianya hanya satu nilai. Nah, sekarang misalkan nih, ya kita mau mencari ya dari sekumpulan orang nih. Ya, jadi ada kumpulan orang nih, dari sekumpulan orang. Ya, kumpulan orang ini punya ini ya, dari sekumpulan orang kita mau membentuk suatu tim gitu. Ya, tiap orang tadi dia punya statusnya sendiri-sendiri. Jadi katakanlah kita mau buat tim basket gitu ya. Ada 40 orang nih yang bisa kita pilih di sini. Ya, setiap orang punya harganya sendiri, terus punya tinggi badannya sendiri, terus punya speednya berapa gitu ya. Terus skor average-nya berapa ya. Pokoknya kriteria pencariannya banyak. Nah, dari 40 orang ini kita mau cari satu tim ya, atau kita mau cari misalkan 5 orang. Nah, kita mau cari 5 orang yang kalau digabungkan itu bisa membentuk tim yang baik. Gitu. Nah, cuman kan ini multi kriteria kan. Nah, untuk permasalahan searching yang seperti ini, ya kita butuh algoritma genetika biasanya. Biasanya ya itu ya algoritma genetika itu dipakai untuk permasalahan searching yang sifatnya multi kriteria atau yang sifat solusi optimalnya sulit untuk kita ketahui. Nah, karena domain permasalahannya itu sendiri sulit, makanya algoritma genetika itu juga tidak menjamin bahwa solusi yang dia kembalikan itu solusi yang paling optimal. Ya, dia hanya mengaproksimasi solusi yang ia kembalikan. Ya, dia berusaha mengembalikan yang paling optimal, tapi belum tentu ya. Nah, sekarang kita masuk gimana cara kerja algoritma genetika itu. Nah, algoritma genetika itu bekerjanya dengan mensimulasikan seleksi alam ya. Ya, karena dia mensimulasikan seleksi alam, ya dalam algoritma genetika proses pencarian solusi itu melibatkan kumpulan kandidat solusi. Ya, jadi kalau tadi misalkan ada 40 orang ya, ada 40 orang nih yang mau kita pilih. Nah, dari 40 orang ini ya 40 orang ini punya statusnya masing-masing ya. Kita mau pilih 5 orang. 5 orang apa satu tim ya dari 40 ini. Ya, kalau dalam algoritma genetika solusinya nggak hanya satu. Ya, tapi proses pencarian solusinya nanti algoritma genetika akan membangkitkan kombinasi 5 orang yang dipilih secara acak dari 40 orang ini. Nah, jadi misalkan ya, nanti ada sekumpulan kandidat nih. Ya, masing-masing kumpulan solusinya ya 5 orang yang berbeda-beda nih dipilih secara acak. Nah, karena kenapa prinsip algoritma genetika seperti ini? Ya, karena dia berusaha mensimulasikan ini ya proses seleksi alam. Nah, ya karena algoritma genetika itu mensimulasikan proses seleksi alam, ya jadinya dia juga meminjam beberapa terminologi terkait sama proses seleksi alam tersebut. Ya. Jadi kalau dalam algoritma genetika, ya solusi itu disebutnya individu. Ya. Nah, dan tadi dibilangnya algoritma genetika itu menyimulasikan proses seleksi alam pada sekumpulan kandidat solusi. Nah, kumpulan kandidat solusi itu tadi
Itu disebutnya dengan istilah populasi. Nah, kemudian dalam suatu solusi tadi, ya ada encodingnya nih. Ya, gimana cara mengencode solusi tadi ke dalam algoritma genetika? Nah, setiap individu tadi ya di-encode ke dalam sesuatu yang disebut dengan istilah alel dan gen. Ya, tapi kita nggak perlu pusing sama istilah ini, karena ini hanya terminologi saja. Ya, tapi intinya dalam algoritma genetika, ya, algoritma ini berusaha mensimulasikan proses seleksi alam, ya, di mana dalam algoritma ini akan dibangkitkan, akan terdapat kumpulan solusi, ya, solusi yang dikembalikan itu lebih dari satu, dan nanti ya, setiap solusi itu ya bakal bersaing sama satu sama lain, ya. Karena tadi ya ini ya dia menyimulasikan proses seleksi alam atau proses natural selection. Nah, oh ya, maksudnya proses seleksi alam ini proses evolusi ya. Jadi yang kuat, yang bertahan. Ya, jadi mula-mula dalam algoritma genetika ada kumpulan solusi yang dibangkitkan secara acak. Awal-awal kumpulan solusi dalam algoritma genetika itu dibangkitkannya secara acak. Nah, nanti ya setiap solusi itu tadi dievaluasi dengan menggunakan suatu fungsi, ya namanya fitness function. Jadi misalkan tadi ya untuk sebuah permasalahan saya punya 5 solusi. Nah, nanti solusi ini saya ukur seberapa fit terhadap permasalahan saya. Misalkan, oh yang satu fit banget, yang 4 fit banget, yang 2 jelek, yang 3 jelek, yang 5 jelek. Berarti nanti ya saya simulasikan proses seleksi alam tadi ya. Yang saya pilih cuman 1 dan 4. Yang 2, 3, 5 saya buang. Nah, 1 dan 4 ini nanti akan saya nikahkan gitu. Ya, dengan harapan kalau 1 fit dan 4 fit, harapannya ya keturunannya atau offspring-nya itu fit juga. Nah, ini ya proses dalam algoritma genetika ya. Jadi pertama, ya mula-mula tahapannya dimulai dengan istilah encoding. Ya, jadi kan tujuan dari algoritma genetika itu mencari sebuah solusi mencari sebuah solusi untuk sebuah permasalahan. Nah, solusinya itu bagaimana kita encode ke dalam algoritma. Nah, pertama ya makanya dilakukan tahap encoding. Nah, kemudian dilakukan proses initialize population. Kalau kita sudah tahu bagaimana solusi tadi bisa kita representasikan, nanti kita coba bangkitkan sekumpulan solusi secara acak. Nah, nanti ya lanjut ke tahap berikutnya ya. Ya, nanti tahapnya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya ya. Nah, ini nih. Ini tahap algoritma genetika ya. Nah, siklusnya nih. Mulai dari yang garis-garis merah ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama dulu ya, ke tahap encoding. Jadi gimana kita bisa merepresentasikan solusi untuk sebuah permasalahan ya, dengan menggunakan algoritma genetika. Nah, untuk tahap encoding itu sendiri ada berbagai macam cara ya yang bisa kita lakukan. Ya, misalkan yang pertama tahap binary encoding. Misal ya, kita langsung aja masuk ke contoh nyata ya. Jadi misalkan tuh kayak yang tadi, saya punya 40 orang, saya punya 40 peserta. Dan saya mau pilih 5 orang ya, untuk dijadikan satu tim. Nah, gimana saya bisa encode ini sebagai solusi, sebagai sebuah solusi ya, ke dalam algoritma genetika.
Ya. Saya bisa gunakan representasi binary encoding ya. Caranya gimana? Oh ya sudah, saya buat saja string 0 sebanyak 40 kali. Nah, sorry. Ini susah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya buat salah satu cara untuk merepresentasikan solusi untuk permasalahan tadi. Nah, saya buat aja string 0 sebanyak 40 kali. Nanti kalau ada salah satu player yang terpilih dari 40 ini, misal player pertama yang terpilih, ya saya tinggal tulis 1. Terus kemudian misal player ke 38 yang terpilih, saya tinggal bilang 1. Terus misal yang keempat terpilih 1. Yang ke 7 tinggal satuin gitu ya. Yang ke 10 ya tinggal satuin. Nah, ya jadi saya bisa representasikan ini sebagai solusi ya. Tapi nggak tahu nih ini solusi yang optimal atau tidak. Ya, yang maksudnya yang sekarang ini ya. Ya bisa jadi ada solusi lain kan. Ya, misalkan solusi lainnya seperti ini. Ya, yang terpilih bentuknya kayak gini ya. Ini pas 5. Nah, misalkan yang kayak gini, ini juga solusi gitu kan. Nah, kita nggak bicara mana solusi yang optimal, tapi kita cuma bicara proses me-encode-nya saja ya. Jadi string ini, nah, string yang atas dan yang bawah, itu bisa merepresentasikan solusi dari sebuah permasalahan. Tapi belum tentu solusi yang optimal. Ya, selain binary encoding, ya, ada lagi namanya ini ya, permutation encoding. Ya, jadi tiap encoding ini, ya encoding ini kita cuma bicara bagaimana cara merepresentasikan solusi ya, ke dalam struktur yang bisa diolah sama algoritma genetika. Ya, yang pertama binary encoding. Ya, kasusnya contoh tadi ya, memilih 5 player dari 40 yang tersedia. Ya, kita bisa gunakan binary encoding. Nah, kemudian ada lagi ya misalkan ada lagi metode encoding yang lain ya. Namanya permutation encoding. Nah, kalau dalam permutation encoding ya setiap solusi tadi atau setiap kromosom yang dibilangnya, setiap individu, setiap solusi itu direpresentasikan sebagai string of number. Ya, yang merepresentasikan sekumpulan angka nih. Ya. Ini contohnya ya. Ya, jadi contoh kasus yang menggunakan permutation encoding itu misalkan kita mau ya, misalkan kita mau pilih ya. Jadi misalkan nih ada acara misalkan kayak Miss UMN gitu ya. Ya, di acara Miss UMN kan banyak kriteria yang dinilai ya. Nggak hanya satu kan. Nah, sekarang ya jadi kan ya misalkan acaranya Miss UMN nih. Ya, kriterianya kan banyak ya. Jadi misalkan ya pertama kepintaran gitu ya. Terus apa jiwa sosialnya gimana? Nah, terus apa lagi ya? IPK-nya kok. Oh, IPK. Oh ya, misalkan IPK gitu ya. Terus IPK kepintaran dong, Bang. Oh iya benar juga lupa. Oh ya, apa ya? Nah, misalkan talentanya gimana ya? Terus terakhir ya. Apa? Follower IG. Oh, sosial dong itu, sosial. Apa ya? Misal ya banyak lah ya. Mukanya cakep. Ya, kecantikan gitu ya. Ya. Nah, misalkan nih, kan kriterianya banyak nih. Nah, terus kita punya kumpulan kandidat nih. Ya, jadi misalkan kandidat nomor 1 sampai nomor 20. Nah, sekarang kita mau urutin nih. Yang paling, ya kan ini kan multi kriteria ya. Nah, yang paling layak itu yang mana? Nah, misalkan ya itu ya jadi nomor ini tadi bisa kita susun ya dengan menggunakan permutation encoding kan. Ya, misal kandidatnya cuma 9 deh, kayak yang di sini ya.
Ya, misalkan ini salah satu kemungkinan solusi kan. Oh, solusi pertama pilih aja yang nomor 1 jadi juara 1. Yang nomor 5 jadi juara 2, 3 dan seterusnya. Atau bisa kayak yang kayak gini gitu. Nah, jadi ya permutation encoding itu juga bisa kita gunakan untuk merepresentasikan solusi. Ya tergantung permasalahan kita. Kita butuh yang mana. Ya kadang kita butuh binary encoding, kadang bisa permutation encoding, atau bahkan kadang kita bisa gunakan value encoding ya. Ya kalau di value encoding, ya setiap solusinya direpresentasikan sebagai ini ya, string of some value. Nah, misalkan kayak gini. Pak, maaf mau nanya. Ya, Kromosom ini nunjukin satu individual kandidat itu atau semua kandidat satu diurutin ya? individu. Satu individu. Satu individu. Ya. Jadi setiap kromosom ini menyatakan setiap individu. Jadi dia nggak terkait satu sama lain. Dia hanya bersaing, dia terkaitnya hanya karena dia bersaing satu sama lain. Nah, oke. Nah, sekarang ya tadi ya, kalau kita sudah tahu gimana cara encode solusinya, kalau dalam algoritma genetika, mula-mula ya sekumpulan kan tadi ya, kalau kita balik lagi ya algoritma genetika itu ya dia mengembalikan ini ya kandidat solusi dalam sebuah populasi. Nah, mula-mula proses inisialisasi populasinya dilakukan secara acak. Ya, jadi kita bangkitkan sekumpulan populasi secara acak. Ya, terus nanti ya kita evaluasi mana nih solusi yang paling baik untuk permasalahan kita. Kemudian ya dari solusi-solusi yang baik tadi ada tahap namanya parent selection. Jadi pemilihan parent yang baik berhak hidup gitu ya. Yang buruk ya kita musnahin gitu ya. Nah, kemudian ya tadi dari yang baik itu ya menikah satu sama lain tuh, untuk melanjutkan keturunannya ya. Nah, kalau dalam algoritma genetika namanya crossover ini. Nah, dan karena algoritma genetika itu mensimulasikan proses seleksi alam natural, ya ada tahap mutasi juga. Karena di alam juga ada proses mutasi ya. Nah, oh ya, ini kalau yang nggak berhalangan hidupin kameranya ya. Saya lupa kasih ini tadi, kasih instruksi ya. Nah, ya, jadi ada tahap ya balik lagi ya karena algoritma genetika itu benar-benar mensimulasikan proses seleksi alam. Ya, karena di alam juga ada proses mutasi. Akhirnya proses mutasi tadi di-encode juga dalam algoritma genetika ya. Nah, nanti ya proses seleksi yang terbaik, proses yang terbaik disuruh nikah, terus bermutasi gitu kan. Nanti itu akan menciptakan populasi yang baru. Nah, populasi yang baru tadi nanti akan diukur lagi seberapa fit mereka. Yang fit akan terpilih lagi sebagai parent yang baru. Dan proses ini diulang-ulangi terus. Nah, sekarang ya biar lebih paham, ya kita nonton video dulu. Nah, ini contoh dari proses algoritma genetika ya. Ini kalau ada anak game dev ini gampang nih dikodingin sebenarnya. Cuman nggak tahu udah penjurusan belum kali. Nah, jadi aduh.
Bentar ya. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi kita punya permasalahan nih. Ya, permasalahannya kita mau buat mobil ya. Ya, kita mau buat mobil yang dia bisa jalan mulus ya, nggak nabrak. Nah, mobil ini ya satu mobil nih. Inputnya itu 5 sensor ya. Nah, ini 5 sensor nih. Nah, jadi input dia itu ini ya. Oh, ini sensor ini. Seberapa jauh jarak dia ke suatu titik yang dideteksi sensor dia ya. Ya, jadi kalau ada dinding di sini, ya ini input jarak sensor kiri dia gitu. Nah, outputnya ya inputnya tadi ya 5 sensor ini ya. 5 sensor jarak ini. Nah, outputnya itu dua hal. Ya, yang pertama turn. Turn itu untuk menyatakan dia belok kiri atau dia belok kanan. Yang kedua itu engine. Ya, engine itu menyatakan dia ngegas apa ngerem. Gitu. Kalau engine-nya positif, artinya dia ngegas. Kalau engine-nya negatif, ya berarti dia ngerem gitu. Atau dia jalan mundur gitu. Nah, sekarang kalau dalam proses algoritma genetika, pemetaan input tadi ke output itu mula-mula dibangkitkan secara random. Nah, jadi kan kita kan kalau logikanya kan, oh kalau ada obstacle di sebelah kiri, terus yang kanannya lempeng, yang kanannya bisa jauh di sini. Nah, ini ya udah kita mau dia belok ke kanan gitu kan, ya biar dia nggak nabrak kiri gitu ya. Atau sebaliknya, kalau obstacle-nya kayak gini, ya kalau ini dinding nih, ini jauh nih ke kiri, ya kita kan nggak mau dia nabrak ke kiri kan, kita mau dia turn, kita nggak mau dia nabrak ke kanan kan, ke kanan sini ya. Ya kita mau dia turn ke kiri gitu. Nah, tapi kalau dalam algoritma genetika, ya proses pemetaan ini ya, mula-mula bobotnya itu dilakukan secara acak. Ya, jadi apa nih pengaruh setiap sensor ini terhadap turn sama engine-nya tadi? Nah, kalau dalam algoritma genetika, awal-awal keberpengaruhannya ini di-assign secara acak nilainya. Nah, dan tadi algoritma genetika itu mula-mula yang dibangkitkan sekumpulan kandidat solusi. Nah, makanya nih ini ada banyak mobil numpuk nih di sini. Ya, karena dia berusaha menyelesaikan pemetaan sensor input tadi ke output secara acak. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, karena dibangkitkan secara acak, banyak mobil yang pemetaannya bodoh ya. Ya, banyak mobil yang nubruk nih. Ya mula-mula. Nah, tapi tetap ada mobil yang pintar gitu kan. Nah, ini mobil yang pintar nih, dia paling jauh kan. Nah, dari kumpulan solusi ini, ya tadi ya kalau kita balik ke slide, ya itu yang tadi disimulasikan di video itu sampai di tahap inisialisasi populasi. Mula-mula pemetaannya dilakukan secara acak. Terus dilakukan fitness evaluation. Dilihat nih, mana mobil yang paling jauh. Nah, mobil yang paling jauh dipilih ke generasi selanjutnya ya. Untuk diapakan? Untuk dinikahkan gitu ya. Nah, harapannya karena kita pilih yang terbaik nih di parent selection, ya dia pas dinikahkan, pas dikombine, ya keturunannya juga yang terbaik gitu ya. Nah, terus ada proses mutasi. Kemudian ya mutasi bentuk populasi baru dan ini di loop terus nih, diulang-ulang terus nih. Sampai kita ketemu solusi optimal. Nah, sekarang kita lihat masuk lagi ya ke videonya ya. Nah, dari sini kelihatan nih. Nah, coba ya saya ulang ya. Ini pertama cuma satu ya mobil yang jauh. Ya, karena si satu tadi dinikahkan, ya ada nih beberapa yang lainnya yang jauh juga ya. Nah, tambah jauh lagi.
Nah, tambah lama tambah banyak. Nah, tapi kadang ada nih, karena tadi ada proses mutasi, ya kadang generasi selanjutnya ternyata lebih jelek. Tapi nggak apa-apa ya, proses ini akan terus diulangi. Ya. Oh, ini tambah banyak ya. Nah, ini sekumpulan sekarang yang jalannya jauh. Nah, ini lama ya, ini sampai generasi ke-10 nih, generasi ke-10 tambah banyak mobilnya. Nah, ya sampai nanti ini ya, sampai nanti akhirnya ada nih mobil yang bisa mencapai ujung lintasan ya. Nah, itu kan udah tambah lama tambah baik ya. Ya, kenapa tambah lama bisa tambah baik? Ya karena tadi ya, karena ya ini apa kumpulan populasinya tadi selalu kita update. Jadi kita ranking nih, mana yang baik. Yang baik berhak hidup. Jadi yang jelek-jelek tuh kita bunuh semua tuh. Mati lu mati gitu kan. Jelek lu gitu dibunuh gitu kan. Nah, harapannya ya tadi ya yang baik kalau dinikahkan ya menghasilkan yang baik juga. Nah, itu simulasi paling jelas dari algoritma genetika ya. Nah, sama bisa kelihatan ya kalau solusi yang dicari dalam algoritma genetika itu biasanya solusi yang tidak direct. Kalau di sini, kalau dalam kasus mobil ini, ya sebenarnya kan masalah yang mau kita selesaikan itu mobil yang jalannya tidak nabrak-nabrak gitu kan, yang tidak nabrak-nabrak ya. Mobil yang jalannya lurus nih. Ya, dia tahu kapan belok, dia tahu kapan ngerem, dia tahu kapan ngegas gitu kan. Itu permasalahan yang kita mau. Nah, tapi ini ya, nilai fitnessnya, ya nilai fitness functionnya diukur berdasarkan seberapa jauh mobil tadi melintas. Ya, coba ya kita lihat di awal. Nah, di awal tuh nilai fitnessnya kecil. Ya, karena mobilnya jalannya cuma sebentar. Nah, di akhir-akhir, ya karena mobilnya jalannya udah jauh nih, ya nilai fitnessnya makin besar. Nih. Ya, jadi algoritma genetika itu biasanya proses pencarian solusi yang parameternya tuh, yang parameter terbaiknya tuh tidak secara langsung ya, bisa diukur ya. Ya karena ini tadi, karena kalau di sini mobil itu dinyatakan mobil terbaik. Ya, meskipun kita tahu, oh mobil yang baik itu mobil yang tidak tabrak-tabrak. Ya, tapi kita juga bisa kan, kalau di algoritma genetika, nggak nabrak-nabraknya itu diukurnya secara tidak langsung. Dari seberapa jauh dia jalan. Gitu. Makin jauh, ya nilai fit dia makin besar. Nah, itu terkait sama algoritma genetika ya. Ini menarik ya. Nah, ada video lain ya yang malah di stop share. Nah, ada video lain yang sebenarnya menarik juga ya. Nah, ini nih. Ya, tapi ini nggak secara langsung menyatakan algoritma genetika sih. Ya, dia mensimulasikan kehidupan ya. Dia mensimulasikan proses seleksi alam. Nah, di sini ya ini kan banyak nih videonya ya. Di sini tuh dia ngajarin nih. Kalau ya nanti kalian bisa lihat videonya ya. Ya, yang punya channelnya namanya Primer. Nah, di sini tuh kalian bakal lihat. Kalau kan kita sering dengar ya kalau apa di society ya, di sosial media gitu. Mungkin kalian sering dengar lah kayak kenapa sih orang baik matinya cepat gitu. Nah, di sini tuh dijelasin kenapa orang baik itu matinya cepat.
Ya, jadi orang baik itu memang harusnya matinya cepat ya. Kenapa matinya cepat? Ya karena dia nggak fit for living sebenarnya. Ya ini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini nih. Mana ya? Ya di salah satu video inilah. Ya dia nanti jelasin. Ya kenapa orang jahat matinya lama? Gitu. Ya karena orang jahat itu orang yang paling beneficial ya. Ya nanti kalian bisa lihat. Kalau nggak salah di video yang ini nih. Ya dia mensimulasikan natural selection ya, seleksi alam. Nanti kalian bisa nonton lebih lanjut ya kalau tertarik ya. Sekarang saya lanjut ke perkuliahannya dulu. Ya, tapi kira-kira itu ya contoh dari algoritma genetika ya. Jadi kalau kita balik lagi ke contoh tadi, ya mula-mula kalau dalam algoritma genetika, kumpulan solusi itu dibangkitkan secara acak. Ya, dan nanti karena ada proses fitness evaluation ini, yang untuk menyeleksi solusi-solusi terbaik. Ya, nanti solusi yang acak tadi bisa terarah gitu, ke suatu solusi yang paling optimal. Ya, tapi balik lagi, karena solusinya secara acak, ya dia tidak pernah menjamin bahwa solusi permasalahan optimal tadi akan ditemukan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus ya. Ya, ini contoh kasusnya sih contoh kasus sederhana ya. Cuman untuk mensimulasikan proses-proses yang terjadi dalam algoritma genetika. Ya, ya. Kita masuk ke tahap initialized population. Kalau dalam algoritma genetika, proses inisialisasi populasi itu ya, terjadinya secara acak. Nah, jadi kasusnya apa nih? Ini kasus sederhana ya. Jadi kita mau buktikan nih, bisa nggak sih sesuatu yang mula-mula terjadi secara acak, dia mengarah ke sesuatu yang paling optimal. Ya. Jadi kita kalau dalam kasus ini, ya, setiap solusi itu direpresentasikan pakai binary encoding. Nah, ini kan binary encoding nih. Nah, dan solusi yang kita mau itu tuh binary string atau string of bit yang nilainya satu semua. Nah, ini solusi yang paling optimal nih, untuk permasalahan kita. Ya sebenarnya gampang ya, tinggal ya kan kita sudah tahu ya direct solusinya ini ya. Nah, cuman ya balik lagi, contoh kasus ini hanya untuk menunjukkan bisa nggak sih dari sesuatu yang mula-mula dibangkitkan secara acak dengan menyimulasikan proses seleksi alam, nanti sesuatu yang acak ini mengarah ke sesuatu yang paling optimal. Kalau logikanya ini bisa, harusnya untuk permasalahan lain yang serupa bisa juga. Nah, ya ini ya konsepnya kayak tadi. Nah, jadi kalau dalam algoritma genetika, mula-mula ya kumpulan solusi dibangkitkan secara acak. Ya, misalkan ya kita tentukan ya, oh saya mau bangkitkan 4 solusi deh secara acak. Nah, ini solusinya ya. Nah, selesai itu tahap initialized population. Jadi kalau dalam algoritma genetika, mula-mula solusi dibangkitkan secara acak. Ya bangkitkan aja secara random ya. Nah, kemudian masuk ke tahap berikutnya. Dari solusi-solusi yang dibangkitkan secara acak tadi, kita evaluasi seberapa fit tiap solusi tadi. Ya. Balik lagi ya, karena permasalahan kita sederhana, ya kan intinya kita mau nyari string yang nilainya satu semua kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mau cari ini nih. Ya berarti kita bisa tentukan nilai fitnya berdasarkan jumlah angka 1 dalam kromosom string tiap individu ya. Ya, misal untuk kromosom pertama angka 1-nya 2.
berarti fitnessnya kita kasih 2. Untuk kromosom kedua, fitnessnya ada 6. Ya, berarti nilai satunya ada 6. Berarti fitnessnya 6. Kromosom 3, satunya 1. Berarti fitnessnya 1. Kromosom 4, fitnessnya, satunya 3. Berarti fitnessnya 3. Nah, ya lanjut lagi ya. Ya, kita skip dulu tahap ini. Ya, karena ini baru mulai kan, masa langsung berhenti ya. Kita skip dulu tahap. Nah, nanti ya, pertama-tama solusinya kita bangkitkan secara acak. Terus kita evaluasi mana yang paling fit. Nah, dari mana yang paling fit tadi, dilakukan proses parent selection. Nah, proses parent selection ini juga nilainya berbeda-beda juga ya. Ya. Maksudnya metodenya berbeda-beda. Ya, metode pertama namanya roulette wheel selection. Nah, roulette wheel selection itu prosesnya gimana? Jadi proses seleksinya, jadi proses dari tiap individu yang ada, yang terpilih sebagai parent, suatu individu bisa terpilih sebagai parent, nilainya proporsional terhadap nilai fitness yang dia miliki. Semakin besar nilai fitnessnya, semakin besar kemungkinan dia terpilih. Maksudnya gimana? Coba kita lihat balik lagi ya di sini. Nah, misalkan kalau dalam kasus ini, 2 ini besar kemungkinan dia terpilih karena nilai fitnessnya besar. Sedangkan 3 kecil kemungkinan dia terpilih karena nilai fitnessnya kecil. Tapi tetap ada kemungkinan dia terpilih. Itu kalau roulette wheel selection. Nah, sekarang, ya itu ya. Nanti kita bakal bahas detail dari si roulette wheel selection itu bagaimana. Nah, selain roulette wheel selection, ada lagi proses rank selection. Ya, jadi berdasarkan nilai fitness dari tiap kromosom, ya misalkan ini contoh lain ya. Ada kromosom 1, 2, 3, 4. Ada 4 solusi. Masing-masing punya fitness value. Ya, berdasarkan masing-masing nilai fitness value-nya tadi, kita ranking. Yang paling besar rankingnya akan terpilih. Yang paling kecil rankingnya ya akan tidak dipilih. Misalkan contoh kayak gini nih. 4, 3, 2, 1. Misalkan kalau kita harus pilih 2, ya berarti yang terpilih 4 dan 3. Yang 1 tereliminasi dan 2 tereliminasi. Jadi generasi selanjutnya akan dilahirkan, akan terdiri dari si 4 dan 3 ini. Itu metode kedua. Nah, metodenya rank selection. Ada lagi metode ketiga. Ya, metode ketiga ini turnamen selection. Jadi dari sekumpulan solusi, yang ada ini, kalau proses turnamen selection, kita pilih secara acak. Misal ya, saya pilih 2, terus saya pilih 4. Mana yang lebih besar nilai fitnessnya? 2. Berarti 2 terpilih sebagai parent. Terus prosesnya saya ulangi lagi. Kan 2 udah terpilih sebagai parent tadi ya. Saya pilih lagi secara acak nih 1, 3, 4. Misalkan saya pilih 3. Terus 1. 1 sama 3 mana yang lebih besar nilai fitnessnya? 1. Berarti saya dapat 1 pasangan. Pasangan pertama 2 dan 1. Nah, prosesnya diulangin terus sampai sebanyak ini ya. Jadi kalau di algoritma genetika, proses parent selection itu dalam proses parent selection ada istilahnya mating pool ya. Nah, jadi misalkan nih solusinya tadi 4. Ya, awal-awal solusinya 4 ya. Nah, populasi baru yang mau dibentuk itu 4 juga. Nah, misalkan setiap pasangan itu melahirkan 1 anak. Ya, jadi 4 ini kita mau pilih 4 pasangan.
ya berarti mating pool-nya ada 4 pasangan. Ya. Atau mating pool-nya hanya 2 nih. Ya, jadi kita mau dari 4 solusi yang ada, kita mau pilih 2 pasangan. X dan Y dan Z. Misalnya. Nah, dari 2 pasangan ini, masing-masing akan menghasilkan suatu keturunan, ya, 2 keturunan. Untuk memenuhi populasi barunya tadi ya, yang 4 juga. Nah, itu proses parent selection melalui turnamen. Nah, ini contohnya ya. Dipilih dari kumpulan solusi yang ada, pilih secara acak. Ya, yang paling tinggi nilai fitnessnya menang. Lakukan terus secara berulang-ulang sampai mating pool yang kita inginkan tercapai, sampai jumlah pasangan yang kita mau tercapai. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus kita tadi. Ya, dari 4 solusi, ya misalkan sekarang kita mau pakai algoritma roulette wheel untuk melakukan parent selection. Nah, bagaimana prosesnya bisa dilakukan? Ya, tadi kalau di roulette wheel dibilangnya probabilitas suatu individu terpilih proporsional terhadap nilai fitness yang dia miliki. Ya, berarti kita total dulu semua ini nilai fitnessnya berapa. Ini kalau di total nilai fitnessnya 12. Nah, karena proporsional, ya sudah, berarti tinggal kalau kromosom 1 fitnessnya 2, ya berarti probability dia terpilih 2/12. Kalau kromosom 2, 6, probability dia terpilih berarti 6/12. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian, ya tadi ya, gimana cara mensimulasikan proses roulette wheel-nya sendiri? Ya, salah satu cara yang bisa dilakukan ya ini ya, kumulatif probability. Jadi kita totalin nih. Sampai sejauh ini, ya mulai dari 1 ya, mulai dari individu 1 sampai individu terakhir, kita totalkan nilai selection probability-nya berapa. Ya, mulainya dari 0. Oh, mula-mula 0. Tambah 0,17. Dapat 0,17. 0,17 tambah 0,5. Dapat 0,67. 0,67 tambah 0,8. Dapat 0,75. 0,75 tambah 0,25. Dapat 1. Nah, dari sini ya, kita bisa dapetin rentang. Oh, kromosom indeks pertama proporsinya itu 0 sampai 0,17. Yang kedua, proporsinya 0,17 sampai 0,6. Yang ketiga, proporsinya ya 0,67 sampai 0,75. Yang keempat, proporsinya 0,75 sampai 1. Proporsi itu maksudnya gini ya. Jadi kalau kita bentangin garis nih dari 0 sampai 1, tadi dibilangnya yang 1 0,17 ya. Nah, ini proporsinya 1. Yang 2 gede ini sampai 0,67. Ini proporsinya 2. Yang 3 kecil nih, cuma sampai 0,75. Ini proporsinya 3. Ya, sisanya proporsinya 4. Nah, dari sini ya nanti kita bisa bangkitin bilangan secara acak ya. Dari 0 sampai 1. Kalau misalkan bilangan itu muncul di zonanya 2, maka yang terpilih 2 sebagai parent ya, sebagai salah satu kandidat parent. Misalkan kalau kita random lagi, terus bilangannya muncul antara 0,75 sampai 1. Oh, berarti ini ya. Berarti parent pertama, kombinasi parent pertama itu 2 dan 4. Nah, ini contohnya ya. Misalkan nih, pas parent selection ya, dan algoritma genetika itu banyak melibatkan proses
pembangkitan bilangan secara acak. Ya, ini contohnya nih. Jadi misalkan dibangkitkan 4 bilangan secara acak dari 0 sampai 1 tadi. Bilangan yang dibangkitkannya ini nih. 0,57. Ya, tinggal lihat 0,57 ini masuk rentangnya mana? Oh, masuk rentang yang ini. Oh, berarti 2 yang terpilih. Terus misalkan lagi, bangkitkan lagi bilangan secara acak. Dapat 0,1. Oh, berarti 1 yang terpilih. Bangkitkan lagi gitu ya. Dapat 0,43. Oh, 2 lagi yang terpilih. Bangkitkan lagi, dapat 0,8. Berarti 4 yang terpilih. Nah, dapat nih 2 pasangan ya sebagai parent untuk generasi selanjutnya. Ya, berarti ya yang lain tidak terpilih ya, dalam kasus ini 3 nih, 3 tersingkir gitu. Dia nggak jadi parent. Ya, karena nilai fitnessnya kecil. Nah, setelah parent selection terjadilah proses crossover ya. Ya, crossover ini dari parent yang terpilih tadi, ya mereka melahirkan generasi yang baru. Nah, cuman ya karena algoritma genetika ini benar-benar mensimulasikan proses seleksi alam, ya jadi kalau di alam itu kan yang baik menikah sama yang baik gitu, yang ganteng nih, ganteng, pinter, tajir gitu ya. Terus istrinya juga cantik, pinter, tajir gitu. Menikah, ternyata nggak punya keturunan gitu, nggak bisa menghasilkan keturunan. Nah, algoritma genetika juga mensimulasikan hal tadi. Jadi ada namanya ini ya, crossover rate probability. Ya, ada crossover probability. Nah, jadi misalkan nih, oh, chance dari satu pasangan untuk menghasilkan keturunan itu nilainya 70%. Ya, berarti ya ini ya, ya nilainya sama dengan 70%, bukan gitu ya, sama dengan 70%. Nah, kalau kayak gini berarti ya dibangkitkan lagi random number ya. 0 sampai 1. Kalau nilainya lebih dari 70 dari 0,7, kan dibangkitkan bilangan random. R-nya lebih dari 0,7, ya berarti ini ya, mereka tidak bisa menghasilkan keturunan gitu. Mereka akan lanjut sebagai solusi di generasi selanjutnya. Ya bukan keturunan mereka yang lanjut. Nah, tapi kalau misalkan mereka ternyata di bawah crossover rate atau ya mereka diizinkan untuk melanjutkan keturunan ya, mereka bisa melanjutkan keturunan. Ada metodenya nih untuk menghasilkan keturunannya. Ada 3 macam metodenya. Yang pertama namanya single point crossover. Nah, jadi ya ini ya, misalkan ya, ini parent satunya, ini pasangan pertama. Parent 2-nya yang hijau. Nah, kalau single point crossover, cari satu titik potong secara random. Ya, kalau dalam contoh ini ya yang dipotong ya. Kemudian gabungkan gen mereka berdua. Oh, parent 1 ini, parent 2 ini. Lahirlah keturunan 1. Dan sebaliknya ya. Oh, parent 2-nya gennya yang kiri, parent 1-nya yang kanan. Lahirlah keturunan kedua ya. Nah, ini single point crossover. Nah, selain single point crossover, ada 2 point crossover. Ya kalau 2 point, titik potongnya 2 aja. Ya nanti keturunannya tinggal gabungin lagi ya, nilai gennya. Ya. Terakhir, ada uniform crossover ya. Jadi untuk setiap nilai gennya dalam suatu posisi, pilih secara acak. Misal gen yang pertama dari parent yang mana? Oh, dari parent 2. Gen yang kedua dari parent mana? 1. Gen ketiga dari parent mana? 1. Ya, pilih aja secara acak ya. Sampai nanti
Ya, dihasilkan keturunannya. Nah, itu kalau uniform crossover. Oh ya, sama ada satu lagi deh, ternyata saya lupa. Ya, ada namanya arithmetic crossover ya. Tapi dia cuman untuk yang nilainya aritmatik juga ya. Ya, kalau nilai genetiknya isinya aritmatik, ya kita bisa pakai proporsi. Ya, misalkan ini nih. Proporsinya ditentukan 0,2. Berarti dari parent 1 0,2, dari parent 2 0,8. Dan nanti sebaliknya. Dari parent 1 0,8, dari parent 2 0,2. Ya, untuk menghasilkan keturunan yang baru. Ya, itu ya. Ya, cara menikahkan dua buah individu ya, dua buah solusi dalam algoritma genetika ya. Ya, nah sekarang ini contoh crossover ya. Ya, jadi misalkan nih untuk kasus yang tadi crossover rate-nya 70%. Ya, jadi peluang crossover 0,7. Nah, untuk pasangan pertama, ya, tadi kan kita ada pasangan 2 dan 1. Dibangkitkan bilangan random. Bilangannya 0,4. Ya, 0,4 ini terhadap 0,7 lebih kecil kan. Berarti kita akan melakukan crossover terhadap pasangan pertama. Nah, untuk pasangan kedua, yang terpilih 2 dan 4 tadi ya. Nah, 2 dan 4, pas kita bangkitkan bilangan acak, dapat nilai R 0,8. Lebih besar dari 0,7. Berarti crossover-nya tidak terjadi. Nah, sekarang kita masuk nih untuk pasangan satu dulu. Kalau terjadi crossover, prosesnya gimana? Misal ternyata algoritma crossover yang dipilih itu single point crossover ya. Ya, kalau single point crossover, kita bangkitkan lagi random number ya, untuk menentukan crossover point-nya. Misalkan setelah kita bangkitkan keluar 2. Nah, berarti kita potong nih. Terus kita gabungin ya. Nah, untuk menghasilkan keturunan yang baru. Ya, apakah dijamin bahwa keturunan yang baru lebih fit dibanding keturunan yang lama? Enggak ya. Tapi harapannya iya. Karena yang dinikahkan yang baik dan yang baik. Tapi belum tentu pasti baik juga. Nah, ini tadi kalau terjadi crossover ya. Kalau tidak terjadi gimana? Nah, kalau tidak terjadi crossover, maka dia akan menjadi bagian dari populasi yang baru itu sendiri. Ya, kan tadi untuk pasangan 2 dan 4 tidak terjadi crossover ya. Ya sudah, dia lanjut aja sebagai populasi yang baru. Ya, ini milenial kali ya. Yang nggak mau punya tanggung jawab dulu kan. Ya, jadi dia jadi bagian dari society. Ya. Kalau yang ini, ya ini boomer kali ya. Yang penting punya anak gitu kan. Yang penting beranak dulu. Nah, ya menghasilkan. Maaf, nanya lagi, Pak. Ya, Kalau sampai crossover, berarti parent-nya hilang ya? iya, kalau crossover-nya terjadi, parent-nya hilang. Gitu, Den. Nah, sekarang masuk ke tahap selanjutnya ya, tahap mutasi. Ya, kalau dalam tahap mutasi, ya tadi itu, ya kan tadi ini ya, ini generasi yang baru. Ini generasi yang baru, rasa yang lama ya, karena dia nggak ada crossover kan. Nah, dari 4 ini, masing-masing dari mereka ada kemungkinan terjadinya mutasi. Nah, ini teknik mutasi yang pertama ya. Nah, mutasi itu juga ada rate-nya lagi. Dan rate-nya melibatkan proses random lagi. Ya sama kayak alam ya. Alam kita itu kan random kan.
Ya kadang maknya cantik, ya kadang bapaknya ganteng, anaknya kayak Dracula. Ada yang randomnya. Nah sama algoritma genetika karena berdasarkan proses tadi random tersebut. Nah dalam mutasi itu juga ada mutation rate-nya. Ya rate mutasi itu kecil sih, ya tapi tetap ada. Nah, contoh yang ini ya. Dan proses mutasinya gimana cara dilakukannya? Ya ada dua macam ya. Yang pertama bit inversion. Kalau bit inversion, pilih satu bit secara acak, terus flip nilainya. Nah, misalkan ini 0, dipilih, di flip nilainya jadi 1. Atau misalkan yang nomor 2, dipilih nih, yang satunya, di flip, jadi 0. Bahwa proses mutasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik, atau sebaliknya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, proses mutasi kedua ya namanya order changing. Jadi pilih 2 bit, tukar nilainya. Nah, ini ya kalau dalam kasus ini 2 dan 0 dan 1. Posisi 2 dan posisi 7, tukar nilainya. Atau yang ini ya. 0 dan 0, tukar. Nah, itu terkait sama mutasi. Nah, ini kasusnya ya untuk yang kita tadi ya. Ya, jadi misalkan mutation rate-nya 0,001. Ya biasa sih mutation rate itu kecil nilainya. Ya karena kalau terlalu sering bermutasi, ya dan mutasi itu tadi sifatnya random, ya hasil solusi kita sering random. Tapi ya mutasi ini memperkenalkan variasi baru kan. Ya variasi tadi bisa jadi sesuatu yang baik ataupun buruk. Ya, buruk ketika ya dia ini ya buruk ketika ternyata nilai fitnessnya makin kecil, baik ketika nilai fitnessnya makin bagus gitu. Nah, misal untuk kasus kita mutation rate-nya segini, bangkitkan bilangan acak, oh lebih besar dari mutation rate, tidak ada mutasi. Bangkitkan bilangan acak lagi, masih lebih besar, nggak ada mutasi. Nah misal yang ini juga ya, bangkitkan lagi, oh nggak ada mutasi karena lebih besar dari mutation rate. Nah pas ke yang keempat, ternyata nilainya lebih kecil dari mutation rate. Ya bisa terjadi mutasi. Ya, pilih satu bit secara acak, flip nilainya. Itu mutasi ya di algoritma genetika. Nah, nanti dari mutasi muncul populasi yang baru. Ya, sama kalau dalam konteks COVID ya. Ya, algoritma genetika ini benar kan? Ya, fitness evaluation function kita kalau dalam kondisi pandemi ini, ya kita kebel apa enggak sama COVID kan? Kalau kebel, ya kita bisa terpilih untuk melanjutkan keturunan. Gitu kan. Nah, nanti keturunan yang dihasilkan, harapannya kebal COVID juga gitu kan. Ya karena kitanya juga kebal. Nah, nanti yang nggak selamat karena COVID, itu nggak akan terpilih sebagai parent gitu kan. Ya, dia nggak akan jadi bagian dari populasi yang baru. Itu ya ini ya. Jadi algoritma genetika ini benar-benar mengambil seleksi alam ya. Mengambil prinsip seleksi alam. Nah, udah proses ini dilakukan terus nih secara berulang-ulang. Ya, tadi kalau kita simak juga algoritma genetika itu banyak proses random di dalamnya ya. Bahkan dari awal aja solusinya dibangkitkan secara random. Pas parent selection, pasangan parentnya dipilih juga secara random, baik untuk strategi apapun. Pas crossover, ada crossover rate. Terus, kalau misalkan kita pilih single point crossover, kita harus pilih lagi titik potongnya secara random. Terus pas mutasi tadi juga secara random ya. Bit inversion random. Order changing juga random. Ya, prosesnya ini semua random nih algoritma genetika. Tapi kenapa algoritma ini bisa berjalan?
Ya, karena ada ini ya, karena ada tahap ini nih. Saya bedain warna hijau. Ya, karena ada tahap evaluate fitness. Dari solusi-solusi random tadi, kita ukur mana kira-kira solusi yang paling baik. Ya, harapannya makin lama solusinya makin baik ya. Ya kayak dalam kasus mobil tadi tuh. Mula-mula mobilnya bodoh-bodoh, nabrak-nabrak. Ya lama-lama karena kita pilih yang paling baik terus, akan ada mobil yang beneran pintar gitu. Nah, itu terkait sama algoritma genetika. Nah, ini new population-nya ya. Jadi mula-mula tadi generasi nolnya gini. Setelah melalui satu siklus algoritma genetika, muncul generasi yang baru. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, sekarang ini ya. Nah, sama ini yang menarik dari algoritma genetika. Ya, jadi sebelum-sebelumnya kita belum belajar ya soal hyperparameter namanya. Ya, jadi kadang dalam satu algoritma ada nilai-nilai parameter yang harus kita set. Dan saat kita set nilai parameter tersebut, performa dari algoritmanya akan berpengaruh. Biasanya sih pertukaran antara computing resource dan waktu pencarian. Ya. Kalau dalam algoritma genetika, ya parameternya ini ya, yang penting nih. Ya, jadi kita harus tentukan nih nilai mutation rate. Kita harus tentukan nilai crossover rate. Kita harus tentukan population size. Kita harus tentukan juga evaluation function. Nah, misal population size, ya makin besar nilainya, misalkan kita set 50. Nanti pas kita evaluasi setiap solusi, tentu makan waktu lebih banyak dibandingkan kalau kita cuma set population size-nya nilainya 10 ya. Ya, tapi makin besar nilai population size-nya, makin besar nih peluang kemungkinan solusi baiknya tertampung. Bisa kita set 200. Jangan-jangan kalau kita set 200, dalam 10 iterasi saja, dalam 10 siklus algoritma genetika saja, sudah ketemu solusinya. Tapi lama, setiap iterasinya berjalannya secara lama. Ya, kalau kita set 50, tiap iterasinya jalannya cepat. Tapi mungkin kita butuh banyak iterasi untuk mencapai solusi optimalnya. Ya, itu yang pertama ya, parameternya population size. Yang kedua, evaluation function-nya. Kenapa ini penting? Ya, karena ini ya, yang mengarah ke solusi optimalnya tadi. Kalau evaluation function kita benar-benar representatif, ya solusi optimalnya gampang ditemukan. Yang ketiga, crossover rate ya. Ya, makin besar nilai crossover rate-nya, kalau tadi kita sudah dapat solusi optimal, ya solusi optimal yang baru, ya kan kalau crossover kan dua yang baik dinikahkan ya, ya keluar solusi varian baru gitu kan. Ya, jadi nilai variability dari solusinya makin besar. Kalau crossover rate-nya makin kecil, ya solusinya makin jenuh ya. Yang paling baik kecil nih kemungkinan dia memproduksi solusi yang baru gitu kan. Karena dirinya sendiri yang lanjut sebagai generasi berikutnya. Ya terakhir sama mutation rate ya. Makin besar nilai mutation rate-nya, ya makin besar nilai variability-nya ya. Nilai varian solusi baru tadi makin banyak. Ya, makin kecil, ya solusinya makin jenuh. Nah, ini parameter-parameter penting dalam algoritma genetika. Dan ini ya, terutama ini ya, population size, crossover rate, sama mutation rate, ini sifatnya hyperparameter ya. Sifatnya nggak ada yang tahu nilai yang paling cocoknya berapa, nilai yang paling bagusnya berapa. Ya, tapi tetap ada rule of thumb-nya. Ya, jadi ada peneliti-peneliti terdahulu nih. Ya, kalau katanya si Dijong nih, Dijong bilang kalau ada problem yang ruang pencariannya besar, mending nilai population size-nya di set 50, crossover rate-nya 0,6, mutation rate-nya 0,01. Ya, tapi balik lagi, ada lagi yang bilang beda ya.
Nah, kalau katanya si Grafenstein, ya, 30 aja, crossover rate-nya 0,95, mutation rate-nya 0,01. Ya, dan ya balik lagi ya, ini tuh sifatnya hyperparameter. Ya, tergantung permasalahan pencarian kita. Ya, kita bisa coba-coba nilainya berapa yang paling cocok. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita masuk ke latihan ya. Nah, jadi latihannya sederhana ya. Latihannya kita disuruh cari, ya, balik lagi ya, kita dikasih contoh, ini toys example ya. Ya, jadi ada populasi 4 individu solusi. Nah, masing-masing 4 bit. Ya, ini merepresentasikan bilangan biner. Berarti yang satu ini merepresentasikan 2, yang 2 merepresentasikan 1, yang 3 merepresentasikan 4, yang 4 merepresentasikan 3. Nah, fitness function-nya ini. Nah, kemudian kita disuruh mensimulasikan proses algoritma genetika dengan menggunakan populasi ini. Nah, proses parent selection-nya pakai roulette wheel. Ini random number-nya. Crossover rate-nya 0,6. Random number-nya ini. Kemudian diminta melakukan 1 point crossover dengan random number 2 dan 3 lagi. Nah, ini proses mutation rate-nya ya. Proses mutasinya. Mutation rate-nya 0,01. Ini random number-nya, bit inversion. Terus proses mutasinya menggunakan bit inversion di bit ketiga. Nah, sekarang kita coba kerjain ya. Pertama, ya tadi ya. Kita evaluate fitness dulu ya. Kita lihat nilai fitness dari tiap solusi. Nah, yang pertama nilainya X-nya 2. Fungsi fitness-nya ini ya. 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2. Ya, 4 tambah 4. 8. Yang kedua nilainya 1. 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1. 3 ya. 3 apa 7? 3 ya? 3. Ya. Yang ketiga ini 4 ya. 4 pangkat 2 tambah 2 kali 4. Berapa ayo? 24. Yakin? Kan 4 pangkat. Oh iya, 24 ya. Ya. Yang keempat 3 pangkat 2 tambah 2 kali 3. 15 ya harusnya. Iya, 15. Ini kalau di total, ya kan tadi ya, kita mau lihat nilai proporsi ya. Kita mau lihat nilai probability dia terpilih. Ini kalau di total 50 nih. Kan 32, ini 32, 35, 50. Berarti ini nilainya 8/50 ya. Atau 0,16. 3 ini nilainya 0,06. 3/50. Ini 0,48. Yang terakhir 15. Bentar. Oke, sorry ada gangguan ya. Nah, sekarang tinggal tadi ya, cari kumulatif probability-nya ya. Ya, mulai dari 0. Ini berarti 0,16. Yang kedua 0,22. Ya ditambahin aja terus. Yang ketiga 0,05.
7. 70. Ya, Baru 1. 1 terakhir. Oke, ini maaf ya jelek ya. Ya, nah selesai nih. Nah, sekarang kita diminta ini ya, dari sini tadi kita disuruh dapat nih random number-nya. Oh, random number-nya 0,2 pertama. Berarti yang terpilih yang mana? Kan 0,2 itu kan di rentang sini. Berarti yang kedua. Ya, berarti yang kedua ya. Nah, random number kedua 0,41. Rentangnya yang ini ya. 0,22 sampai 0,7. Berarti yang ketiga ya. Yang ini lagi lanjut nih, 0,83. Adanya di sini ya. Ya, keempat ya. Yang ini Ke 3 lagi. 3. Ya, berarti pasangannya 2, 3, 2 dan 3 sama 4 dan 3 ya tadi. 4, 3. Nah, dibilangnya crossover rate-nya 0,6 nih. Kebetulan dua-duanya di bawah 0,6. Berarti dua-duanya melanjutkan keturunan ya. Nah, yang pertama crossover point-nya 2. Yang kedua crossover point-nya 3. Wis. Nah, 2 dan 3 crossover point 2. 2 ya. 3 crossover point 2. Nah, berarti keturunannya yang pertama misalkan 2 yang kiri diambil, 3 yang kanan diambil. Sebaliknya ya, 3 yang kiri diambil, 2 yang kanan diambil. Nah, ini keturunannya ya. Terus lanjut nih ke yang 4 dan 3 ya. 4 dan 3 crossover-nya di 3 katanya. Oh, nah, sama kayak tadi juga ya. 3 yang kiri diambil, 0, 0, 1, 0. 4 yang kanan yang diambil. Sama sebaliknya kan. 4 yang kiri diambil, 3 yang kanan. Nah, ini generasi Chilkit Platinum ya. Ini generasi barunya nih. Ya. Dari proses tadi. Nah, sekarang mana-mana. Nah, sekarang kita lihat mana yang mutasi ini dari 4 solusi ini. Mutation rate-nya segini. Yang pertama, nggak mutasi ya. Yang kedua, mutasi. Ya, karena lebih kecil dari mutation rate. Bit ketiganya di inverse. Nah, yang ketiga mutasi juga ya, karena lebih kecil ya dari ini. Oh bener ya ini ya, mutasi. Yang ke ini gimana? Enggak mutasi. Nah, berarti generasi barunya ya 4 orang ini ya. Nah, kurang lebih itu ya terkait sama algoritma genetika. Ya, ini 4 solusi yang baru. Ya, kalau kita lihat ya solusinya improve ya. Nah, ini solusinya lebih baik kan. Ya, yang ini nilai fit-nya paling besar 7 ya. Sebelumnya tadi nilai fit-nya paling besar hanya 4.
Nah, dari contoh kasus ini, itu juga kelihatan kenapa mutasi diperlukan ya. Kalau dari sini, nggak ada nih yang depannya nilainya 1. Kalau nggak ada mutasi, nggak akan ketemu solusi optimalnya. Tapi kalau ada mutasi, ada kemungkinan salah satu dari nilai yang depan ini, baik pada generasi keberapa nanti, akan menjadi 1 gitu. Nah, jadi mutasi itu ya bisa memperburuk keadaan atau bisa menghasilkan solusi optimal. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya. Itu materi perkuliahan kita hari ini ya. Minggu depan kita belajar soal neural network. Terkait materi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ayo kok, mau nanya kok. Ya, gimana Akmal? Kan tadi sempat dijelasin kan yang bagian mutation rate-nya kan tadi 0,001 kan. Ya, Terus random numbernya ada yang 0,002, 0,003. ya. Ini Itu kan. tuh, nah itu tuh ngelihatnya itu dari bit ketiganya ya. Oh, enggak. Jadi kan tadi kan ada 4 solusi ya, Akmal. Nah, jadi dibandingin nih 0,0 ini tuh dibangkitin random, Akmal. Kira-kira bermutasi nggak? Oh, dapat angka 0,002. Lebih besar kan? Berarti tidak mutasi. Kalau lebih kecil, dia mutasi. Berarti yang kedua dan yang ketiga mutasi. Yang 1 dan 4 enggak. Ini tuh dibangkitkan secara acak, Akmal. Enggak dari ketiganya. Tapi metode mutasinya inversion di bit 3. Ya, bisa jadi metodenya inversion di bit 1, inversion di bit 2. Ini juga dipilih acak nih. Oke. Tapi kalau misalnya kalau misalnya di soal gitu, dijelasin nggak kontaran buat inversi bitnya bit keberapa atau kita bisa? Ya, dikasih tahu. Harus tahu. Oke. Ya, atau kalau nggak dikasih, kamu boleh asal-asal tuh. Oh, terjadi mutasi ini di bit keberapa. Oh, kayak coba-coba aja gitu ya. Ya, kayak coba-coba aja boleh. Oke, siap kok. Oke kok. Ya. Ada lagi yang lain? Oh, kok. Ya, gimana Den? Jadi mutasi itu cuma bisa bit inversion doang ya, nggak ada yang lain ya? Ada. Ada satu lagi. Order changing namanya. Jadi pilih 2, flip nilainya. Ini metode mutasi juga. Ya, jadi pilih 2, share acak, flip nilainya. Gitu. Ada lagi? Kalau di soal jenis mutasinya ditentuin kan ya? Oh iya, ditentuin ya. Ko, Ya, gimana Tenardi? tau muke kiengnya tongkonan otomat kaku. Ya. Berarti kan otomat satu berarti yang digantinya itu apa bit pertama atau tidak harus bit pertama ya kok? Oh, enggak. Itu tuh tergantung Tenardi. Jadi kan metode mutasi itu ada 2 hal kan, ada mutation rate sama bit yang mau di-invertnya gitu kan. Nah, ini itu 2 bilangan random yang berbeda Tenardi. Jadi Iya. yang pertama hanya menentukan tiap individu tadi berhak bermutasi atau enggak. Nah, kalau nanti dia mutasi, nanti di random lagi bilangan lain. Dia bit inversion di berapa? Ya, sama kayak yang ini tadi kan. Nah, di sini kan bilangan yang ini, dia untuk menentukan tiap solusi itu bermutasi atau tidak. Nah, di yang selanjutnya, ini menspesifikasikan bit keberapa yang mau di-inverse gitu, Tenardi. Ya kok. Oke. Ada lagi, Tenardi? Atau yang lain?
Nggak ada kok. Oke. Maaf, saya nanya lagi kok. Ya, gimana, Den? Tadi itu mutasi itu terjadi kalau angka randomnya lebih gede atau lebih kecil dari peluangnya ya? Lebih kecil. Ya, karena ini kan bilangnya rate kan. Ya, kalau rate-nya 1/1000, berarti angka random yang dibangkitkan harus lebih kecil dari 1/1000 ini. Sama kayak ini ya, ini kan 60% nih. Berarti kalau di bawah 60% dia terjadi. Kalau di atas, ya dia 40% sisanya yang tidak terjadi tadi kan. Gitu, Den. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, ini boleh nonton ya. Ini sih nggak berkaitan secara langsung ya sama algoritma genetika ya. Ini ke-share nggak sih? Ya, ini ya. Ini nggak berkaitan langsung. Before we talk Ya, about a creature's traits and how they might. tapi ini menarik untuk ditonton ya. Nah, ya nanti bisa nonton sendiri lah ya, channelnya Primar. Oke. Saya absen ya. Oke. Genetik algorithm. Do not student typing. Oke. Itu waduh. Bentar ya. Oh, Joel nggak masuk lagi hari ini ya? Oh, ya udah. Saya oke. Ya, cuman Joel ya nggak masuk ya. Udah saya absen ya. Nih ya. Yang lainnya masuk ya. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kelasnya saya bubarkan ya. Terima kasih ya semuanya ya. Mari. Asik kok. Masuk kelas. Makasih kok. Thank you ya kok. Oke, thank you kok.